Kita tanya dong sama pegawai itu, bener nggak Pak Parman kerja di sini? Nah pegawai ini dengan santainya dia menjawab, emang bener Mas Pak Parman kerja di sini. Mas, maaf Mbak nanya, Mas kerja di sini ya? Ya, Di betul. restoran ini kan kerja di sini? Ya, betul Mas. Ada apa ya? Kenal sama Pak Parman nggak? Pak Parman. Kita dapat informasi Pak Parman katanya kerja di sini juga sebagai karyawan. Pak Parman? Ya di restoran ini. Ini ada fotonya kok Mas, coba lihat. Boleh, saya lihat. Iya. Foto suami saya, Mas kenal kan? Coba Mas, lihat dulu Mas. Oh, Pak Parman. Iya. Iya, saya tahu. Dia itu sering bawa cewek ke sini, Mas. Gak mungkin suami saya kayak gitu, Mas. Gak mungkin. Ya, saya lihat dengan mata kepala sendiri, Mas. Masalah kali, bukan suami saya mungkin itu, Mas. Enggak, Mbak. Coba Mas lihat lagi deh. Iya, ini Pak Parman. Dia kerja di sini sebagai apa Mas? Sama kayak saya, waiter. Sama juga. Iya. Ceritalah pegawai itu kalau Pak Parman itu ternyata suka main guna-guna. Maksudnya cewek di sini nyariin dia atau apa? Ya, yang setahu saya itu banyak cewek yang nanyain. Bahkan kalau dia pulang malam, ada yang jemput juga, Mas. Nah, Gak mungkin, Mas. Gak mungkin suami saya Iya. seperti itu. Nggak mungkin, itu kan cuma teman aja Mas. orang dia kesini langsung masuk terus pulang berdua, dia yang nyupir. Ya saya juga heran sih. Tapi sih setahu saya sih nggak mungkin ya kalau dia nggak pakai guna-guna. Gak mungkin, Mas. Suami saya seperti itu. Suami saya tuh orang baik-baik. Gak terimalah Rama ini sebagai istrinya. Masa sih suaminya seperti itu? Sempat ngelawan Rama ini. Jadi gini Kang ya, kemarin Pak Parman nanya ke saya soal orang pinter. Sorry, Mas. Ini baru? Kemarin banget. Enggak sih, maksud saya bukan kemarin-kemarin. Sebelum lah. dia Nah, keluar sebelum, maksudnya? sebelum keluar dari sini dia pernah nanya, Kang tahu dukun atau orang pinter yang bagus gak di sini? Saya nggak tahu ya kalau dia itu udah punya istri. Iya. Nah, saya kasih solusi. Ada orang pinter lah yang bisa ngobatin orang-orang yang belum punya jodoh atau gimana. Yaitu di daerah Kadudampit, deket sih dari sini. Namanya Mbah Leman kalau nggak salah. Nah, Mbah Leman. mungkin ada kaitannya lah sama itu. Jadi berubah setelah dari dukun itu Mas. Dia jadi genit sama perempuan, saya pegawai di sini semuanya digodain. Barang-barangnya branded. Dan dia suka dijemputin sama beberapa cewek. Dan itu gonta-ganti kan. Tahu buktinya banyak cewek yang kesini, dia sering genit-genit sama pelayan juga yang lain. Oh, Bahkan itu setelah dia dari dukun itu, maksudnya dari orang pintar itu. nah kayaknya sih kayak gitu. Soalnya cewek-cewek itu kayak gimana gitu sama Pak Parman. Semenjak dia ke dukun itu mengalami perubahan. Nah, Kelihatan banget. Oh, banyak pisan Kang. Jadi dia berubah penampilan, terus yang saya heran bahkan barang-barang dia juga pada bagus Kang. Tolong, Mas. Saya yang istrinya Kang Parman. Tolong, Mas. Tolong. Ya, setahu saya sih Kang ya. Dia pas datang ke sini juga dia bilang gak punya istri, belum punya pacar. Ya, saya kan sebagai teman ya pasti kasih tahu lah. Cuman makin kesini kelakuannya ya makin nggak bener gitu. Dia emang sempat berapa lama kerja di sini? Ya kalau nggak salah sih hampir 3 bulan lah. Nggak lama. Semenjak 3 bulan dia langsung berubah, Kang. Berubah jadi lebih mewah, jadi lebih apalah gitu ya. Dari mana kan? Nah, saya sih curiganya dari ya mungkin si pacarnya itu. Kamu nggak usah sujon dulu sama suami saya. Terus Mas kira-kira bisa bantu kita nggak Mas? Ya di mana ini terakhir? Atau mungkin Mas kenal sama cewek yang itu yang nganter dia biasa itu? Kenal nggak siapa orangnya? Saya sih
Mungkin dia pernah cerita gitu, Kang Parman ini. Nah, kalau nggak salah ya, nggak salah dengar terakhir kali sih dia nyebut nama Dela. Mas bisa tolong kita nggak? Mungkin saya bisa cari Mas Parman ini di mana? Ya kalau nggak salah ya, Kang, terakhir kali sih dia ada di Cigaru, kalau nggak salah. Cigaru itu tempat apa, Mas? Cigaru itu kalau nggak salah rumahnya Dela. Nah itu sih yang saya tahu terakhir keberadaan dia ya. Akhirnya kita dikasih alamat tempat dukun yang biasa Parman datang ke dukun tersebut. Sama alamat perempuan yang sering jemput suaminya namanya Dela. Nih, Mas, tadi kan orang itu bilang si Masnya itu sering ke dukun. Iya, orang pintar. Coba kita cari ke sana ya, supaya tahu Kang Parman itu di mana. Jalan satu-satunya kita harus ke dukun itu, ke orang pintar itu. Ayo, Neng. Enggak, gini. Kita nggak boleh datang sama dukun, ya. Jadi maksud kita ke dukun itu cuman mau memastikan, ya. Tapi kalau datang ke sana minta tolong sama dukun mencari suami Mbak, ini kita nggak setuju. Tapi kita ke dukun cuma memastikan, ya. Kita ke orang pintar itu memastikan bahwa suami Mbak pernah ke sana. Cuman itu ya. Tapi nggak boleh minta tolong dia mencari suami Mbak. Iya, Pak. Ya udah yuk. Nanti, ya nanti biar tim nanti coba cari. Perjalanan menuju ke tempat dukun. Pas perjalanan menuju ke sana, ini feeling gue udah nggak enak. Cuaca udah gerimis, nggak berhenti-berhenti, dan perjalanan menuju ke sana kok tempatnya semakin gelap, semakin menuju ke hutan. Nah, pas mau sampai desanya, tiba-tiba mobil kita berhenti mendadak. Ya ini kan kita berjalan menuju ke tempat orang pintar ya. Jadi dengan komitmen kita bahwa kita ke sana tujuannya cuma untuk menanyakan kebenaran informasi tentang Pak Parman. Iya, apakah dia pernah datang ke sana atau enggak. Jadi kita nggak perlu minta bantuan sama orang pintar. Oke. Nah ini kita udah sampai desanya, bentar lagi kita akan nyampe ya. Ya. Cuman dia tadi kok gelap ini. Mana lampu juga di sini. Masih jauh Pak ya? Lah kok Dudutan gini. Kita turun, kita cek mobilnya, ada apa ini? Dan angin pun mulai kencang di situ, hujan mulai deras di situ. Akhirnya Mbak Rama bilang, udah Mas kita nggak usah ke sana. Pak, kenapa? Pak, Bensinnya kali atau apa? coba cek Bapak, kenapa? Kok? Hah? Capek. Oh masih? Aduh, ada-ada aja nih. Hah? Hujan loh? Iya. Kayaknya kita nggak perlu nerusin deh. Kita balik lagi aja. Nggak usah diterusin, iya. Nggak apa-apa nih? Iya, nggak apa-apa. Kenapa sih Pak? Nggak enak feelingnya aja.